Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua kesabaran sampai saat ini untuk tetap dapat duduk bersimpuh mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah. Yang jujur kita katakan ilmu itu berat. Dan tadi ketika siang hari saya melihat, subhanallah, betapa kuatnya antum menahan kantuk. Ya, masya Allah. Sungguh benar ketika Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ya, ilmu ini berat dan hanya dapat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Dan antum adalah orang-orang yang kuat insyaallah. Adapun materi kita hari ini, materi yang sebenarnya secara zahirnya materi yang ya seolah-olah adalah materi yang sering diulang-ulang. Tapi tidak salah kita mengulang ilmu, boleh jadi pemahaman kita mengenai materi ini tidak sesuai atau tidak tepat. Ya, padahal kesalahan terhadap makna kalimat ini, materi ini adalah kesalahan yang fatal. Baiklah, judul kita adalah makna syahadatain. Dan saya ingin agar kajian kita ini adalah dialog interaktif antara kita. Jadi metodenya adalah metode diskusi tanya jawab. Ya, kita sepakati bersama bahwasanya pintu masuk ke dalam agama Allah Islam ini adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan tidak akan pernah seseorang itu dikatakan beriman sekalipun dia membenarkan Islam, membenarkan ajaran Islam, memuji Nabi yang mulia SAW, membenarkan Al-Quran dan Sunnah tanpa mengucapkan kalimat syahadatain. Contohnya adalah Abu Talib. Abu Talib mengakui kebenaran Islam, mengakui kebenaran agama Muhammad SAW, dan dia adalah bumper terdepan untuk senantiasa menjadi penjaga bagi Nabi kita yang mulia SAW, Muhammad. Ya, bahkan dia siap mati untuk Muhammad. Tetapi pertanyaannya, apakah Abu Talib dikatakan beriman? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak beriman? Karena tidak mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, tatkala hadarat Abu Talib al-wafatu, tatkala kematian akan datang merenggut Abu Talib dalam kondisi sakit, ya, sebelum sakarat, Rasulullah berkata kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengan kalimat ini semoga aku dapat memberikan untukmu kelak syafaat hujjah pada hari kiamat. Ketika itu Abu Talib, ya, di samping Nabi SAW ada di sana Abu Jahal, berkata, atarghabu an millati abika, engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu? Kembali Nabi tawarkan, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kata mereka kembali, engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya dia memberitahukan dia ada pada agama nenek moyangnya dan mati dalam keadaan demikian. Dan ini menunjukkan seandainya Abu Talib mengatakan la ilaha illallah, berarti dia akan dikatakan beriman dan masuk ke dalam pintu Islam. Pertanyaan yang butuh jawaban, apakah setiap orang yang telah mengucapkan kata-kata la ilaha illallah sudah pasti dia beriman, sudah pasti dia masuk ke dalam agama Islam dan tidak mungkin keluar daripadanya, ya, dan dijaminkan untuknya surga? Itu pertanyaannya. Apakah setiap orang yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah sudah pasti dia masuk ke dalam Islam dan tidak akan mungkin keluar daripadanya? Sudah pasti dia akan menjadi ahli surga, tidak akan mungkin dia masuk neraka selama-lamanya. Bisa dipahami soal saya?
Apakah setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah pasti dia akan membawa stempel surga, ahli surga? Kemudian sudah pasti tidak akan mungkin dia keluar daripada Islam? Ataukah juga mungkin seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata belum tentu dia itu beriman? Boleh jadi walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap dibakar di dalam neraka selama-lamanya. Mungkinkah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dibakar di neraka, bahkan berkekalan di dalamnya selama-lamanya? Nah, itu soalnya. Mungkin atau tidak mungkin? Silakan. Masya Allah. Antum? Fadhal. Mungkinkah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mungkin keluar dari Islam, tidak mungkin murtad atau kafir? Terima kasih. Saya mencoba menjawab Pak Ustaz. Mungkin kalau dibilang makna syahadatan itu kalau hanya mengucap saja itu semua orang mungkin bisa mengucap. Tetapi inti syahadat di sini diucapkan dengan perkataan, tapi diikuti dengan suatu bentuk perbuatan. Berarti ada amal di situ yang harus diterapkan, mencontohkan makna syahadat itu sendiri. Nah, kalaupun kebanyakan dari kita ini kebanyakan Islami, kebanyakan dari agama turunan mungkin. Jadi kakek nenek Islam, orang tua Islam, ya kita otomatis secara Islam. Nah, jadi makna syahadat ini bisa terjadi orang mengucapkan syahadat bisa jadi dia kemungkinan bisa juga keluar dari Islam karena mungkin tingkah laku perbuatannya itu dia sudah menyimpang daripada Islam sendiri, sepertinya syirik atau gimana dari segi perbuatannya bukan dari segi ucapannya itu. Mungkin itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Thayyib. Ahsant. Intinya mungkin saja orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah keluar daripada Islam. Ya, mungkin saja orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibakar selama-lamanya dalam neraka jahanam ya'dzan billah. Kapan itu terjadi? Ini dia jawaban. Inilah kajian kita pada hari ini. Bahwasanya yang diminta oleh Allah SWT bukan hanyalah ucapan semata sebagaimana antum sebutkan, ya, tapi dia harus mengandung pemahaman yang dalam tentang makna la ilaha illallah. Ya, yang tidak paham maknanya, konsekuensinya, belum tentu dia dapat digolongkan ke dalam golongan orang-orang beriman. Ya, bahkan boleh saja orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetap dianggap keluar daripada Islam selama dia meyakini atau mengamalkan perkara-perkara yang membuat seorang keluar daripada Islam. Contohnya, ya, pemimpin orang-orang munafik di kota Madinah siapa namanya? Pemimpin orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mengucapkan kata la ilaha illallah atau mengucapkannya? Mengucapkannya. Pertanyaannya, bermanfaatkah bagi Abdullah bin Ubay bin Salul kalimat la ilaha illallahnya dalam hukum negeri akhirat? Bermanfaat? Tidak. Dalam hukum dunia, iya. Karena dia bersembunyi di balik kemunafikan, ya, bermanfaat. Tapi dalam hukum akhirat dia digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang kafir, bahkan dikerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di tempat terendah daripada kerak neraka. Subhanallah. Karena Abdullah bin Ubay Salul, ya, walaupun lafaznya mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, tapi dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Insya Allah kita akan jelaskan pada hari ini. Baik, makna syahadatain. Syahadatain terdiri daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum kita berpindah, saya mau tanya, pertanyaan ini adalah sifatnya general. Siapa yang mau mendefinisikan kepada saya apa itu makna la ilaha illallah? Angkat tangan. Antum? Siapa nama antum? Mahmud. Mahmud mengatakan makna la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tolong antum artikan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan kecuali kepada Allah. La ma'buda illallah, tidak ada ma'bud yang disembah kecuali Allah. Ya. Thayyib, saya tanya, ada enggak yang menyembah Isa bin Maryam? Adakah yang menyembah Isa? Ada. Ada. Adakah yang menyembah berhala-berhala? Ada. Apakah Isa berhala-berhala adalah Tuhan? Isa apa? Apakah Isa berhala-berhala, matahari, bintang yang disembah setiap umat? Apakah ini semua adalah merupakan Tuhan-Tuhan? Mereka bukan Tuhan, mereka itu makhluk seperti kita.
Tadi makna la ilaha illallah bantu katakan? Tidak ada Tuhan maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah gitu. Betul? Ma'bud, Tidak benar. Banyak Tuhan yang disembah. Oh gitu. Ada yang menyembah Isa bin Maryam, ada yang menyembah api, menyembah matahari. Ya tidak? Oh, betul. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sahih? Sebentar antum keluar nampak di sana vihara, sebentar antum nampak begrek. Benarkah demikian? Hanya Allah disembah? Jadi yang menyembah Allah di sini adalah yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang Islam dan yang beriman. Jadi yang selain Islam itu mereka tidak disebut beriman karena mereka itu mengakui adanya Tuhan. Orang-orang musyrik itu mengakui adanya Tuhan, tetapi mereka mengakui ada lagi Tuhan yang lain selain Allah. Contohnya seperti maaf nih panjang. Cukup, jazakallah khairan. Yang lain, antum masya Allah proaktif ya. Coba sebelah sana dulu ya. Fadhal. Yang megang mikrofon yang lain kasih kawan antum dulu. Kayaknya antum lah boleh. Tafadhal. Tidak Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Tidak Tuhan yang berhak disembah. Yang hak disembah. Tidak Tuhan ada itu, Tuhan yang Tuhan berhak. itu banyak yang hak disembah hanya Allah gitu. Apa maknanya tidak ada Tuhan? Tuhan itu banyak yang berhak disembah itu hanya Allah gitu. Jadi apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang hak untuk disembah gitu. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Semuanya. Berarti nggak boleh disembah Allah. Ulangi lagi artinya. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah gitu. Mumtaz. Kasih buku bang. Masya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan-Tuhan itu banyak. Siapa yang mengatakan Allah? Allah katakan alihatan dunallahi turidun. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian inginkan? Fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana tanggapan kalian terhadap Rabb pencipta alam semesta? Kata Allah, ittakhadhu min duni alihatan. Mereka mengangkat daripada selain Allah Tuhan-Tuhan. Berarti Tuhan-Tuhan itu banyak. Sepakat enggak? Sepakat tidak? Antum yang sepakat Tuhan-Tuhan itu banyak, angkat tangan. Angkat tangan. Yang enggak sepakat Tuhan-Tuhan itu banyak, angkat tangan. Berarti kebanyakan abstain ini. Tuhan-Tuhan itu banyak, tapi semuanya batil kecuali satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dia saja Tuhan yang mencipta. Saya tanyakan, apakah layak Tuhan disembah yang tidak pernah mencipta? Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakannya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Antum ini menciptakan diri sendiri atau ya ada sendiri tanpa dicipta? Kira-kira macam mana? Kata Allah, am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Pertanyaannya, mana lebih dulu ada, langit dan bumi atau Isa bin Maryam? Mana lebih dulu ada? Langit dan bumi. Pertanyaannya, Isa bin Maryam menciptakan langit dan bumi atau tidak? Tidak, karena telah ada langit dan bumi sebelum adanya Isa bin Maryam. Pertanyaannya, Isa bin Maryam itu tercipta sendiri atau ada yang menciptanya? Tanya sama orang-orang Nasara. Kalau mereka mengatakan dia ada sendiri tanpa ada yang menciptakannya, kita katakan berarti Tuhan kalian tidak sempurna, karena di dalam alam semesta yang begini besar ada sesuatu yang terjadi tanpa dengan kehendaknya ciptaannya. Ada ciptaan lain selain ciptaan, tidak sempurna ketuhanannya. Andai kata mereka mengatakan dia diciptakan, maka kita katakan berarti dia bukan Tuhan. Subhanallah. Karena tidak ada pada mereka sifat Tuhan. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadati dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan banyak, setiap orang memiliki Tuhan masing-masing. Ya. Allah mengatakan, ya,
Di antara manusia ada yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Maksudnya apa? Dia tidak peduli Quran, tidak peduli sunnah, tidak peduli perintah Allah, larang Allah. Yang penting adalah apa yang diingini hawa nafsunya. Berarti dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Yang disenangi hawa nafsunya dia buat. Walaupun ini riba, walaupun ini zina, enggak ada masalah. Berarti dia telah menyembah siapa? Menyembah hawa nafsunya. Tayyib, mulai akhi. Mengapa kita membahas tentang syahadatain? Ya, itu enggak jelas ya tulisannya saya. Jelas antum itu. Ya. Mengapa topik kita hari ini membahas kalimat syahadatain? Kita katakan karena banyak hal. Di antaranya dia adalah merupakan kunci masuk ke dalam Islam. Dia kunci masuk ke dalam Islam. Siapapun juga yang tidak membawa kunci kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan pernah masuk ke dalam pintu Islam. Ya, tapi tidak setiap orang yang membawa kalimat la ilaha illallah, kunci Islam tersebut telah terpenuhi gerigi-geriginya. Maka kunci akan dikatakan kunci jika sempurna gerigi-geriginya. Ya, itulah konsekuensi la ilaha illallah. Antum bisa bawa kunci-kunci semata tanpa gerigi-gerigi? Bisa enggak? Atau tanpa? Enggak. Maka gerigi-gerigi ini adalah merupakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang buat seorang masuk ke dalam pintu Islam. Jika kurang gerigi-geriginya, tidak akan masuk dia, tidak akan dapat dia buka ya pintu tersebut. Subhanallah. Sebutkan di situ karena la ilaha illallah memiliki utamaan yang besar. Suatu ketika berkata Musa, Rabbi, wahai Rabb, ajarkan saya satu kalimat yang tidak kau ajarkan kepada orang lain, makhluk lain selain daripada saya. Maksudnya Musa meminta agar diberikan sesuatu ucapan yang khusus untuk dia, ucapan yang spesial untuknya. Berkata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan kalimat la ilaha illallah. Berkata Musa, ay Rabbi, kullu ibadika yaquluna la ilaha illallah. Semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat itu. Aku mau kalimat yang khusus untukku. Berkata Allah, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, tahukah engkau, andai kata 7 lapis langit, 7 lapis bumi dijadikan satu bentuk benda yang ditimbang satu neraca timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan lainnya, akan berat kalimat tersebut. Subhanallah, akan berat kalimat la ilaha illallah. Karena itulah iman bercabang-cabang. Berkata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha, yang tertingginya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang terendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq, menjauhkan segala sesuatu yang membahayakan di jalan. Yang membahayakan di jalan, menjauhkannya bagian daripada iman. Andai kata ada duri, dijauhkan, bagian daripada iman. Semua orang-orang yang membahayakan jalan berarti adalah orang-orang yang tidak memiliki iman yang sempurna, yang baik. Orang-orang yang demo di jalan-jalan berarti mereka yang demonstrasi menutup jalan-jalan sehingga ke bandara saya harus mutar-mutar. Pernah 3 jam saya dari Batu aja sampai ke Nongsa, menghalangi jalan-jalan. Kira-kira apakah ini bagian daripada iman yang kita diperintahkan untuknya? Apa jawabannya? Ini bukan bagian daripada iman. Karena iman adalah menyingkirkan apapun yang membahayakan di jalan, bukan malah membahayakan orang di jalan. Subhanallah. Baik. Kebanyakan kaum muslimin masih belum mengetahui tentang makna syahadat dan konsekuensi. Inilah keutamaannya kita bahas pada hari ini, karena banyak orang yang tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya, maknanya. Terkadang subhanallah, ya, Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi pernah dalam kitab kecilnya Kutaibah menyebutkan kisah orang yang sedang berperjalanan haji. Dia katakan, saya melihat ada seorang yang tua renta, ya,
berdoa di Arafat mengatakan, "Ya Husain, ya Husain." Dia sedang haji nih. Sedang haji. Ya, pakai pakaian ihram. "Ya Husain, ya Husain." Sebagian lainnya, "Ya Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir Jilani." Padahal ucapan talbiyahnya, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak." Talbiyahnya kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Saya datang menyeru, memenuhi seruanmu ya Allah. Labbaikah la syarika lak labbaik. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Talbiyahnya tauhid, amalannya syirik. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika sebelum kuburan Baqi, ya kuburan Baqi itu sekarang kan dijaga tentara segala macam, ya. Dahulu kala belum kuat penjagaannya. Masuklah orang-orang, ya sebagian daripada mereka pakai jas segala macam. Apa yang mereka buat? Mereka ambil dengan sembunyi-sembunyi tanah Baqi, dia masukkan ke dalam tisunya, dia kantongi, dia simpan. Untuk apa kira-kira? Tanah itu untuk apa? Untuk pupuk? Untuk apa kira-kira? Dan saya melihat mata kepala sendiri, kiswah Ka'bah berebut manusia mengoyaknya. Suatu ketika, ya, entah kenapa ramainya orang, mereka tarik-tarik, saking ramainya menarik kiswah. Kiswah itu adalah penutup Ka'bah, sehingga kiswah Ka'bah terkoyak. Subhanallah. Setelah koyak, berebut mereka mengambil, mengoyak-ngoyak kiswah Ka'bah. Kira-kira apakah akan dijadikan untuk kain perca, penambal kain, atau untuk apa? Itu apa kira-kira? Subhanallah. Di depan rumah Allah, dia datang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, merdu suaranya. Subhanallah. Kadang-kadang di depan kuburan mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya wali fulan, wahai wali fulan. Syekh Utsaimin menceritakan tentang kisah kuburan yang dikeramatkan suatu negeri, ya. Kata Syekh Utsaimin, ada kuburan dikeramatkan ke suatu negeri. Orang-orang datang berbondong-bondong ke kuburan tersebut, yang notabene mereka adalah orang Islam tentunya. Semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia dengan akal sehatnya berpikir, kenapa manusia begini rusak cara berpikirnya? Datang dia ke kuburan tersebut. Tiba-tiba ada orang lari tergopoh-gopoh, ya. Kemudian bersimpuh di sisi kuburan mengatakan, wahai wali fulan, sesungguhnya anakku telah hilang 2 minggu nggak balik-balik. Wahai wali fulan, kembalikan anakku. Ya, subhanallah. Kemudian dia pergi lari. Tak lama kemudian datang yang kedua, ya, mengatakan, wahai wali fulan, istriku mau melahirkan. Tolonglah supaya mudah istriku melahirkan. Wahai wali fulan, tolong mudahkan kelahiran untuk anakku ini. Berkata orang berakal itu, wahai fulan, sini dulu. Apa yang kau ucapkan? Saya mengadu meminta kepada wali yang sakti ini, yang keramat ini, supaya memudahkan persalinan istri saya. Kata dia, wali itu sekarang nggak ada. Kenapa? Dia tadi udah ada orang datang sebelum kamu, minta bantu dicarikan anak yang hilang. Sekarang dia sedang pergi mencari anak yang hilang. Subhanallah. Di mana letakkan akal? Antum kenal namanya Amr bin Jamuh, sahabat Nabi SAW, dari golongan Ansar, kakinya pincang. Subhanallah. Anak-anaknya terlebih dahulu memeluk Islam, ya, anak-anaknya. Kemudian dia belum memeluk Islam, anaknya bersepakat gimana supaya orang tua kita ini mau memeluk Islam, dan dia punya berhala yang dia sembah, yang dia kultuskan, yang dia kasih minyak wangi, parfum segala macam. Sepakatlah anak-anaknya, orang tua kita tidur malam hari, kita curi berhala itu, kita campakkan ke dalam tong sampah yang dalamnya dicampakkan segala macam bangkai-bangkai. Malam harinya mereka ambil, mereka letakkan di tempat tersebut. Pagi harinya bangun tidur, belum cuci muka, nampak Tuhannya hilang. Subhanallah. Geger, mana berhala ini? Mana Tuhan kita? Anak-anaknya pura-pura nggak tahu, sibuk cari kemana-mana, ya keliling-keliling, dapatnya di tong sampah campur aduk sama semua sampah-sampah, sama bangkai-bangkai darah orang haid. Subhanallah. Dia ambil, dia cuci. Subhanallah. Apa dia bilang? Aduh kasihan Tuhan, siapa yang telah menghinakan engkau, terkutuk menghinakan engkau. Dikembalikan ke tempat semula. Ya, malam kedua action kembali, mereka curi, campakkan kembali di sana.
Dia nggak pernah tahu. Dia lihat besok hari sama, bertambah marah dia. Langsung dia ke tempat tong sampah tersebut, langsung diambil. Ini siapa yang telah berbuat kejahatan kepadamu? Terkutuk, terlaknat, disumpah dia. Diambil ke cuci, kasih parfum. Ya. Pada malam ketiga diletakkannya pedang. Wahai Tuhan, tak bisa aku untuk membantumu lagi, menjagamu. Kayaknya kalau andai katakan memang Tuhan sebenarnya ini pedang yang mau yakni menyakitimu, menghinakanmu, ini pedang. Silakan tinggalkannya. Malam hari nggak ada peduli. Tetap juga Tuhan hilang, campakkan tong sampah. Pagi harinya dia bilang, benar bukan Tuhan ini. Kalau andai kata dia Tuhan, dia akan mampu untuk membela dirinya. Subhanallah. Setelah itu masuklah ke dalam Islam. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, alangkah banyaknya keutamaan kalimat la ilallah. Ya. Barang siapa yang mengucapkannya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis beliau Imam Bukhari antaranya meriwayatkannya, ya, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, ya. Barang tidak akan pernah halal ditumpahkan darah seorang mukmin kecuali dengan 3 perkara, ya. An-nafsu bin nafsi, ketika dia membunuh, ya. Al-mufariqu liniyatrikul jamaah, ketika dia itu yakni memberontak keluar daripada agamanya. Al-muhsanuz zani, orang yang berzina. Seorang mukmin tidak akan mungkin dapat ditumpahkan darahnya, haram ditumpahkan darahnya. Ini keutamaan iman dalam kehidupan di dunia. Dia berkata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas ala an yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk mendakwahi manusia. Seandainya mereka menghalangi dakwah, mereka tidak menerima Islam, aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka berikrar bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Aman darah, dia terjaga darah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Andai kata mereka lakukan ini, terjagalah harta mereka dan darah mereka. Subhanallah. Lihatlah bagaimana amannya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia. Subhanallah, mereka aman. Sampai-sampai orang munafik pun kecipratan amannya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya. Para pembohong dengan kalimat la ilaha illallah menjadi musuh dalam selimut, mereka semua selamat di dunia, tapi tidak di akhirat. Adapun orang-orang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Dan adapun orang-orang yang beriman dan tidak campur adukan imannya dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Banyak sekali keutamaan la ilaha illallah. Berkata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang ujung ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Dan sejumlah hadis-hadis lainnya. Teruskan akhi. Ini terlampau singkat waktu kita, kayaknya kita nggak bisa jabarkan banyak. Ini maknanya. Silahkan teruskan. Rukun la ilaha illallah. Ada 2 rukunnya. Ya, sebagaimana sholat ada rukun, ya, Islam ada rukun, iman juga ada rukun, maka la ilaha illallah ada 2 rukunnya. Pertama adalah la ilaha, yang kedua adalah illallah. 2 rukunnya. Yang pertama namanya la ilaha, dalam bahasa Arabnya an-nafyu, artinya meniadakan, menolak, membantah. Maka makna la ilaha menafikan, meniadakan, menolak segala sesembahan. An-nafyu la ilaha. Ini rukun pertama namanya an-nafyu. Bahasa Arabnya artinya, bahasa Indonesianya meniadakan. Istilahnya kutub negatif. Illallah al-itsbat. Menetapkan. Setelah kita menolak, membantah, meniadakan sesembahan, seluruhnya batil, kita tetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah. Yang kedua rukunnya adalah al-itsbat. Namanya adalah menetapkan. Ini positif. Jadi bagaikan listrik, tidak akan dapat hidup tanpa negatif dan positif. Demikian juga iman tidak akan dapat terwujud tanpa adanya nafi dan itsbat. La ilaha illallah. Coba antum lihat saya dulu. Kayaknya saya lebih penting hari ini. Antum lihat dulu. Pertanyaan. Cukupkah seseorang mengatakan, saya yang penting meyakini hanya Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta,
Yang penting saya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak pernah mengingkari kesyirikan, tidak pernah mengingkari kekufuran. Andai kata orang berbuat kesyirikan, dia katakan, urusan dialah, nggak pedulilah. Kamu rela nggak berbuat kesyirikan? Terserah dialah, saya nggak mau peduli. Ya, tidak mengingkari kesyirikan, baik dengan lisannya ataupun hatinya, ya, apalagi dengan perbuatannya. Apakah orang yang mengatakan saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala cukup tanpa diiringi dengan yakni mengkafirkan Tuhan-Tuhan selain Allah, apakah cukup? Saya ulangi sekali lagi. Beratkan ya. Cukupkah seseorang itu dikatakan dia seorang mukmin yang sejati ketika dia mengatakan yang penting saya menyembah hanya kepada Allah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia diam terhadap kesyirikan, tidak mengingkarinya? Mungkin enggak? Dia diam dalam pengertian tidak diingkari dengan tangan, tidak diingkari dengan lisan, hatinya pun tidak mengingkari kesyirikan. Kira-kira benarkah iman orang seperti itu? Tidak benar. Iman itu akan terkumpul ketika ada dua perkara ini, negatif positif, nafi itsbat. Tidak akan mungkin seorang dikatakan beriman sampai dia kafir kepada semua sesembahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua sembahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingkari penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, membenci agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah seorang dikatakan sempurna tauhidnya. Ya. Jadi tidak akan mungkin kita katakan cukup illallah, nggak bisa. Makanya ada zikir yang diajarkan oleh sebagian orang. Zikir la ilaha illallah itu payah Pak, itu untuk orang awam, itu kalangan awam. Kalau zikir kami nih, ini untuk orang khawas, bukan la ilaha illallah. Illallah, illallah, illallah. Apa arti illallah? Kecuali Allah, kecuali Allah. Apanya kecuali Allah? Ya. Kalimat illallah tidak sempurna dalam bahasa Arab dan tidak ada maknanya. Subhanallah. Kalimat la ilaha tidak boleh dipisahkan, wajib ada la ilaha illallah. Karena konsekuensi tauhid akan terwujud ketika kita mengingkari kesyirikan, mengingkari segala macam sarana kesyirikan, mengingkari orang-orang musyrik. Dan Nabiullah Ibrahim Al-Khalil mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas daripada apapun yang kalian sembah dan dari kalian semua dan apapun yang kalian sembah. Kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian. Kata siapa? Ibrahim. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, telah muncul antara kami dan kalian pertentangan selama-lamanya sampai akan beriman kepada Allah semata. Subhanallah. Jadi la ilaha berapa rukunnya? Dua. Pertama la ilaha nafi, yang kedua isbat. Kurang satu nggak bisa. Ada orang yang zikirnya lebih parah lagi, bukan illallah, Allah, 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 Allah. Itu bukan zikir. Zikir itu kandungan pujian, makna yang dalam tentang Allah. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, alhamdulillah bagimu segala puji, Allahu Akbar. Ya. Ada yang lebih tinggi untuk khawasul khawas. Kata mereka, la ilallah awam, Allah orang khawas. Ini khawasul khawas, orang yang khusus lagi. Zikirnya diambil huruf ujung. Allahu, akhirnya apa? Hu. Apa arti hu? Dia. Siapa dia? Syaitan hu juga, jin hu juga. Subhanallah. Maka ini kalimat yang paling agung. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada ilah hak dibanding kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini kalimat terbesar. Makanya yang paling utama diucapkan seseorang ketika di padang Arafat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, Al-Bukhari mensahihkannya, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik perkataan yang kuucapkan dan semua nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naam. Teruskan akhi. Semoga kita kejar waktunya ya. Kita akan selesaikan dalam 10 menit lagi nih. Materi yang banyak.
Syarat la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah punya syarat. Dengan syarat ini barulah sah dan benar ucapan la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa arti ilmu? Artinya adalah memahami. Subhanallah. Orang yang tidak paham la ilaha illallah tidak akan mungkin dia masuk ke dalam agama Islam. Saya mau pertanyakan kepada antum, orang yang pakai jimat, di lehernya jimat, di perutnya jimat, kalau andai kata pergi kerja jimatnya tinggal, sibuk dia balik, bahaya tinggal jimat anak nih, balik. Ya, orang yang bergantung kepada jimat seperti ini, ya, yang dia mengatakan semua usaha saya ini berhasil karena jimat itu yang saya gantungkan, dan itu bukan sembarang jimat, mahal harganya, itu pusaka dan segala macam. Orang seperti ini, orang yang bergantung kepada jimat, yang meyakini jimat mendatangkan manfaat untuknya, menolak mudarat. Dengan jimat ini dagang saya sukses, dengan jimat ini wibawa saya naik. Kira-kira paham nggak makna la ilaha illallah? Paham nggak? Nggak paham. Kalau paham, mustahil dia pakai jimat. Subhanallah. Berarti dia tidak mengerti makna la ilaha illallah. Bahwasanya keyakinan kita hanya Allah an-nafi'ud dhar, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat dan seterusnya. Berarti harus berilmu. Berarti orang yang tidak paham makna la ilaha illallah sebagaimana orang-orang kafir non muslim. Kadang-kadang ada di fasih. Pernah kita berjumpa orang-orang yang mengatakan dia bukan Islam. Pak, saya udah fasih lah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, fasih. Tahu maknanya? Enggak. Berguna enggak? Enggak berguna. Ini yang pertama ilmu. Yang kedua, al-yaqin. Dia mengucapkannya dengan seyakin-yakinnya, tidak ragu-ragu. Ya. Orang-orang munafik mengucapkannya ragu-ragu. Ragu-ragu dengan segala macam konsekuensinya. Ya. Allah katakan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang tidak ragu-ragu. Yang kedua, yang ketiga, al-qabul. Arti al-qabul adalah menerima kalimat ini dengan sepenuhnya, dengan segala macam konsekuensinya. Konsekuensinya adalah menyembah Tuhan yang satu. Konsekuensinya adalah kafir dengan segala macam sesembahan selain Allah, membenci daripada segala macam sembahan selain Allah, membenci orang-orang musyrik. Tetapi tentunya kebencian kita kepada orang musyrik harus dalam bingkai koridor agama. Ya, bukan sembarang benci akhirnya kita bunuh, enggak, haram. Ada lagi pembagian kelak, orang-orang musyrik itu ada pembagiannya. Bukan sembarang-sembarang. Kita wajib membenci orang musyrik. Boleh kita berbuat baik kepadanya? Boleh, bahkan terkadang wajib. Ya. Untuk berusaha melembutkan hatinya, menariknya kepada Islam. Yang keempat adalah al-mahabbah. Arti al-mahabbah mencintai kalimat ini sepenuh hati dan siap mati untuknya, mengorbankan darah untuknya. Ini makna mahabbah. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman begitu dahsyatnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membenci kalimat ini dia bukan daripada kaum muslimin. Nah, berikutnya al-ikhlas. Mengucapkannya ikhlas karena Allah semata, bukan karena mau nikah, bukan karena mau dipilih sebagai pejabat, enggak, ikhlas dari hati sanubarinya karena Allah SWT semata. Terus al-inqiyad, arti al-inqiyad tunduk pasrah kepada apa yang diminta oleh kalimat ini berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, terus as-sidqu, jujur, mengucapkannya jujur dari dalam hati. Ya, bukan dusta. Kebalikannya dusta sebagaimana ucapan orang-orang munafik. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak jujur karena ada kepentingan, berarti dia dusta. Ragu-ragu, ya maka inilah semua ya syarat kalimat la ilaha illallah. Jika kurang satu saja syarat tersebut, tidak guna kalimat la ilaha illallah. Tidak tahu, tidak ada ilmunya, ya. Tidak berilmu, enggak paham, enggak guna. Kemudian enggak yakin, enggak guna. Tidak menerima konsekuensinya, enggak guna. Tidak tunduk kepadanya, enggak guna. Tidak mencintainya, enggak guna. Tidak membenarkannya dan jujur mengucapkannya, tidak guna. Dan tidak ikhlas, enggak guna. Satu aja kurang, 7 hal ini sia-sia ucapan seorang la ilaha illallah, ya.
Ya, nanti antum akan lihat mungkin dalam buku antum itu ada. Naam. Nah, sisa waktu 10 menit sebelum tanya jawab. Sekarang kita pindah kepada kalimat yang kedua. Apa yang kedua? Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah, ya. Di sana ada 2 rukun Muhammad Rasulullah. Ada 2 rukunnya. Ya. Pertama, Muhammad adalah hamba Allah, Abdullah. Yang kedua, Muhammad adalah Rasulullah. 2 rukunnya. Ya. Pertama, Muhammad sebagai hamba Allah SWT. Lihat saya. Antum fokus lihat saya dulu. Ada 2 rukun Muhammad Rasulullah. Pertama, kita meyakini Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, kita yakini dia sebagai Rasulullah, utusan Allah. Ustaz, apa rupanya hal ini? Kan perkara-perkara yang telah kita pahami. Belum tentu kita paham dengan benar. Konsekuensi, andai kata kita mengatakan Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah, Muhammad bukan Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Dia hamba, maka jangan dipuja, jangan diminta, jangan datang kuburannya. Saya melihat subhanallah jemaah haji, ya, mereka berdoa ke arah kuburan Nabi SAW, beramai-ramai ke arah kuburan, dihalau, keluar mereka dari jarak yang jauh, kembali mereka dari arah jauh, menghadapkan sepenuh wajah mereka ke arah kuburan. Di luar sana jauh-jauh nggak ada polisi, nggak ada yang menjaga. Subhanallah, dihalau di sini, jauh-jauh keluar, kembali. Nabi kita itu adalah hamba Allah. Ya, Abdullah. Kalau andai kata dia hamba Allah, jangan sekali-kali Nabi kita diangkat sama dengan Tuhan. Karena itulah Nabi menutup semua pintu-pintu kultus kepada beliau. Ketika orang-orang datang memuji Nabi berlebih-lebihan, ya Rasulullah, ya Sayyidana, wa ibna Sayyidina, wahai Maulana ibnu. Ketika mereka berlebih-lebihan, kata Nabi, la taturuni kama atatin nasara Isa bin Maryam, inna ana Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian terlampau mengkultuskan saya sebagaimana Isa bin Maryam dikultuskan orang-orang Nasara. Katakan saya hamba Allah dan Rasulnya. Ketika ada seorang pada raya, ketika itu ada budak-budak yang menabur tabuhan, bernyanyi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi. Di tengah-tengah kami ada nabi yang mengetahui esok hari. Kata Nabi, stop. Kalimat ini hapus. Enggak boleh. Saya tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari, enggak tahu saya. Kecuali karena wahyu. Nabi enggak tahu apa yang terjadi dengan esok hari. Karena itulah beliau pada perang Uhud enggak tahu luka gigi beliau SAW. Ya. Kalaulah Nabi enggak tahu perkara akan datang, bagaimana pula ada orang mengaku mengetahui perkara gaib daripada para dukun-dukun, dajjal-dajjal. Ini tentunya bertentangan. Jadi makna Abdullah kita yakini adalah sebagai hamba yang tidak boleh kita angkat lebih daripada posisi sebagai hamba sebagai Tuhan. Tidak boleh kita mengatakan ya Rasulullah iqdi hajatan ya Allah. Ya Rasulullah kabulkan hajat kami. Dia bukan Tuhan. Bahkan Nabi sendiri ada doanya yang tidak Allah kabulkan. Percaya enggak? Ada enggak permintaan Nabi enggak Allah kabulkan? Ada, berarti dia bukan Tuhan. Dia ingin pamannya masuk Islam. Enggak, Allah kabulkan. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu memberi petunjuk siapa yang kau inginkan. Walakinallah yahdi man yasha. Tapi Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Engkau inginkan Abu Talib, Allah inginkan Bilal. Engkau inginkan Abu Lahab, Allah inginkan Salman. Jauh-jauh dari negeri Persia. Subhanallah, berarti Nabi tidak layak diminta. Dia berdoa, ya Allah. Rasulullah berminta 3, meminta kepada Allah 3, agar jangan umatnya binasa seluruhnya. Allah kabulkan. Tidak akan mungkin kita semua binasa, mustahil. Nggak akan pernah dunia ini habis daripada orang beriman, mustahil. Allah kabulkan. Ya, Rasulullah minta agar jangan sampai umat ini semuanya mereka itu ditimpa paceklik kelaparan. Allah kabulkan. 2 dikabulkan. Kalaupun kelaparan sebagian tempat, enggak seluruhnya. Yang ketiga, dia minta agar umat ini jangan saling gontok-gontokan, berpecah belah, berperang. Tidak, Allah kabulkan. Subhanallah. Berarti Rasulullah bukan Tuhan. Bahkan dia mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah binta Muhammad, salini min malillah, wahai Fatimah, minta kepadaku harta Allah SWT. La ughni anki minallahi syai'. Saya tidak mampu sedikit jua pun menyelamatkan engkau daripada azab Allah SWT. Subhanallah. Berarti Rasulullah tidak mampu menyelamatkan putrinya daripada
azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bukan Tuhan. Ini makna Abdullah. Yang kedua apa tadi syarat rukun yang kedua? Dia adalah Rasulullah. Tadi Abdullah satu, yang kedua dia adalah Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah berarti dia bukan manusia biasa. Yang kita katakan, Muhammad laki-laki, saya pun laki-laki. Tidak boleh. Dan sebagian orang-orang mengatakan Muhammad itu syariatnya itu usang. Itu layak hanya diamalkan orang-orang pada zamannya. Sekarang kita punya syariat sendiri, punya peraturan sendiri, undang-undang sendiri, melecehkan Rasulullah, menghinakan Rasulullah dengan alasan dia kan manusia, kita kan manusia, sama-sama manusia. Beda. Dia bukan sembarang manusia, tapi dia adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan Muhammad, saya ini bashar, manusia seperti kalian. Yuha ilai, tapi diwahyukan kepada saya. Antum ini semua sama enggak dengan Rasulullah sebagai manusia? Sama enggak? Sama. Apa yang membedakan kita dengan Rasulullah? Rasulullah dapat wahyu, berarti wajib total tunduk, pasrah, patuh kepada beliau, karena beliau bukan ngomong sembarangan, karena beliau adalah seorang yang datang kepadanya wahyu. Suatu ketika orang-orang Quraisy mencela Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Abdullah mencatat semua ucapan Nabi. Kata orang-orang Quraisy, "Hei Abdullah, engkau ini gila. Semua kau tulis ucapan Muhammad. Dia itu manusia, kadang dia marah, kadang dia ridho, kadang dia lagi sedih, kadang senang." Datanglah Abdullah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy mencelaku karena menulis semua yang kau katakan." Berkata Rasulullah, "Uktub, tulislah. Walladzi la ilaha illa hu, demi Allah dia tidak Tuhan selain dia, ma kharaja minhu illa haq, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Itu siapa? Nabi. Kalau kita kadang berselema ucapan kita, salah dan seterusnya, maka tidak boleh kita menentang apalagi durhaka kepada Nabi, karena dia adalah sebagai Rasul. Nah, teruskan. Dan inilah dia sekarang konsekuensi makna kalimat yang kita ucapkan Muhammad Rasulullah. Ada 4, ya. Pertama adalah ta'atuhu fima amar. Seseorang yang benar ucapan kalimat Muhammad Rasulullah harus terwujud padanya 4 hal. Kalau kurang satu, dia hanya ngomong ecek-ecek bahasa Medannya, icak-icak bahasa Padangnya, enggak benar. Yang mengatakan Muhammad Rasulullah tapi kurang satu daripada 4 perkara ini, dia tidak benar ucapannya, hanyalah bohong-bohongan. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi dalam apa yang dia katakan. Kata Nabi, riba haram, jauhi. Kata Nabi, salat wajib, kerjakan. Ini yang pertama. Andai kata kita membangkang perintah Nabi SAW, berarti tidak benar ucapan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, ijtinabu ma anhu wazajar, menjauhi larangan-larangan yang beliau larang. Kata Nabi, jangan dekati zina. Kata Nabi, seperti ini, jangan durhaka, jangan berkesyirikan, dan seterusnya. Patuhi dia. Dia katakan jangan pakai jimat. Pernah suatu ketika seorang pakai gelang terbuat dari kuningan. Kata Nabi, apa ini? Ya Rasulullah, ini sufrun, terbuat dari kuningan. Ini adalah jimatku, menjagaku daripada segala macam penyakit. Kata Nabi, ini berbahaya, membahayakanmu ini. Andai kata engkau meninggal, ini ada padamu, tidak akan pernah keberuntung selama-lamanya. Rasulullah suruh, seketika dia cabut, dia buang. Subhanallah. Ini menunjukkan seorang akan benar ucapan Muhammad Rasulullah ketika menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cari larangan Nabi, jauhi. Cari perintah Nabi, kerjakan. Baru benar ucapan Anda. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang dia bawa, tasdiquhu fi ma akhbar. Apapun yang dia beritakan, jika riwayatnya sahih, hadisnya sahih, sekalipun enggak masuk akal kita, wajib kita imani. Contohnya, pada hari kiamat, sebelum datangnya kiamat, kelak akan terjadi peperangan antara siapa? Kaum muslimin. Dengan siapa? Dengan Dajjal dan tentara-tentaranya. Ya. Kemudian dengan orang-orang Yahudi ketika Dajjal dibunuh oleh Isa ibn Maryam akan turun di menara di Damaskus yang sekarang dalam kacau balau. Ya, Isa akan mengejar Dajjal. Isa akan membunuh Al-Masih Dajjal. Ketika itu semua pasukan Dajjal berlari.
Kaum muslimin mengejarnya. Dimanapun mereka bersembunyi, baik di balik batu, di balik tembok, semuanya akan berkata, wahai muslim, di belakangku ini ada Yahudi sembunyi, faktulhu, bunuhlah dia. Semuanya. Kecuali satu pohon, namanya pohon gharqad. Hadis ini, jangan antum katakan, masa batu berbicara, masa pohon bicara. Ini akal sempit antum. Hari kiamat, siapa yang bicara? Nih, tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, berbicara tangan-tangan mereka, kaki mereka. Sampai-sampai berkata dirinya kepada anggota tangannya. Ya. Lima syahidtum alaina, wahai tangan, kaki, kenapa malah kalian menghujat kami menjadi saksi atas kami? Qalu, berkata tangan-tangan, antaqanallah, Allah yang membuat kami berbicara. Hari kiamat, bumi yang kita pijak akan memberitakan apa yang kita lakukan di atasnya. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia akan bincangkan apa yang diperbuat di atasnya. Subhanallah. Jadi nggak usah antum, nggak masuk akal saya ini Ustaz. Jangan. Hadis mengenai lalat jika masuk dalam apa? Dalam bejana, celupkan dia. Sesungguhnya sayap lalat itu yang satu mengandung bakteri, yang satu mengandung penawar. Andai kata dicelupkan, maka akan menjadi sempurna air tersebut, akan menjadi steril kembali, buang dan minumlah, karena air adalah merupakan kenikmatan yang mahal harganya. Ya, jangan katakan ini hadis ini nggak mungkin ini. Masa masukkan lalat? Kita tolak satu hadis dengan akal kita. Jangan pernah menentang hadis, kita benarkan dia walaupun nggak sampai akal kita kepadanya. Ya, selama hadisnya sahih. Demikianlah kajian kita ini, subhanallah, yang sebenarnya membutuhkan banyak pencerahan, tetapi berhubungan waktu juga. Ini adalah merupakan percikan-percikan daripada kalimat syahadat, kalimatain. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ustadz, tadi sehubungan dengan makna syahadah kalimat la ilaha illallah, bahwa ada makna penolakan, makna konsekuensi pertama adalah penolakan, di mana kita harus benar-benar bersikap keras atau dengan semampu kita, dengan ucapan atau perbuatan atau minimal dengan hati untuk menolak setiap bentuk kezaliman terhadap hak Allah untuk tidak dipersekutukan. Apakah mempunyai makna bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa bila kita melihat suatu bentuk pelanggaran yang berupa kesyirikan tersebut, apakah bermakna bahwa kita memprioritaskannya dan juga bersikap lebih keras daripada pelanggaran yang sifatnya selain itu? Ya, karena saya pernah memahami seperti itu. Pada suatu saat saya punya sahabat yang orang suka belajar Islam juga, cuman ya dia mungkin ada sedikit ke aliran ya, sehingga dia senang, dia bilang bahwa dia mengkoleksi perhiasan, ya, seperti misalnya saya pakai cincin, dia pakai cincin, tapi menurut dia cincin dia itu punya kekuatan. Nah, seperti itulah, sehingga saya dengan keras saya menolaknya, sehingga kita berdebat sampai ya dengan debat yang keras. Saya langsung bilang bahwa kamu sudah syirik kalau kamu percaya bahwa itu ada kekuatan. Sehingga ya berkonsekuensi juga bahwa seolah-olah dakwah saya itu tidak seperti yang istilahnya mau izatul hasanah lagi, tapi sudah kok langsung jadi sadis lah saya menghakimi dia gitu. Nah, apakah dibenarkan sikap saya atau harus ada yang saya perbaiki dalam hal masalah dakwah mengenai kesyirikan ini? Kita langsung jawab aja dulu. Saya langsung jawab. Kaidahnya akhi, bukan hanya kesyirikan, segala macam kemungkaran. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat di antara ada kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, kekuasaannya. Ya, fa illam yastati fa bilisani, enggak mampu dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman. Enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Ini paling minimal. Dan jelas lemah-lemah iman. Maka wajib orang-orang melihat apapun kemungkaran, apalagi kesyirikan, mengingkari kemungkaran tersebut tentunya sesuai dengan
tingkatan-tingkatan yang telah diatur Rasulullah. Andai kata dia adalah anak-anak kita, istri kita yang bisa dengan tangan, nah ini nggak boleh, ambil buang, jimat buang, ini berbahaya loh. Setelah disampaikan ilmu, ya hujah kita disampaikan, syubhatnya ini nggak ada guna ini, ya kamu yakin ini bisa mendatangkan manfaat? Subhanallah, ini makhluk yang hina, bapak buang aja dia nggak bisa apa-apa ini. Yakinkan kepada dia, datangkan dalil-dalil, datangkan hadis-hadis jika mampu, ya. Andai kata dia itu bukanlah orang yang di bawah kita, tetangga, nggak mungkin. Pak ini jimat ini bahaya ini, nggak boleh, sini saya ambil saya buang, nggak bisa eksekusi, ya karena kita bukanlah penguasa, bukan kita di atasnya. Maka dengan lisan dan dalam berdakwah pun kita hanyalah menyampaikan, bukan eksekusi, karena kita bukan polisi, bukan jaksa. Pak, setahu saya ini terlarang loh. Pernah Nabi kita berjumpa salah seorang sahabat, dia pakai gulang kuningan, ditanya Nabi apa ini, dia bilang ini menjaga saya Rasulullah. Kata Rasul, lepas, kalau kau meninggal kau tidak akan pernah beruntung. Pernah juga sahabat Nabi Barra melihat ada orang yang pakai gelang ini adalah gerang telah dijampi-jampinya, kemudian dia potong, dia katakan ayat Al-Quran, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa hum musyrikun. Berapa banyak orang yang mengaku beriman pada Allah padahal dicampur adukan imannya dengan kesyirikan. Sebutkan ayat, sebutkan hadis. Jadi antum, oh bapak harus ini syirik, enggak, santai aja, sampaikan. Ini yang saya ketahui Pak. Andai kata telah antum sampaikan, dia ngeyel, oh enggak lah, saya kan enggak menganggap ini mendatangkan ini sebagai sebab. Antum tambah lagi, dalam agama kita ada sebab-sebab yang tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab. Ada yang merupakan sebab kesembuhan. Andai kata bapak sakit, ke dokter, ya. Andai kata kita sakit, datang ke dokter, ini sebab, ya. Yang boleh jadi dengan itu dapat sembuh, boleh jadi tidak. Tapi yang lama cincin seperti ini nggak akan pernah Allah jadikan sebagai sebab kesembuhan. Kesembuhan itu ada pada madu, kata Rasulullah, ada pada habatus sauda, contohnya kan, ada pada zam-zam. Ini nggak pernah Allah katakan, nggak pernah Rasulullah katakan. Andai kata ini penyembuh, udah semua rumah sakit tutup, semua dokter tutup, fakultas kedokteran tutup, kayak Ponari. Andai kata benar, tutup aja semua rumah sakit. Ya nggak apa ya antum keluar biaya banyak kuliah, udahlah 1-2 aja cuman, ya air kobokan Ponari aja diobat semua, tutup semua rumah sakit. Dia pun sakit Ponarinya, subhanallah. Jadi andai kata antum lihat, oh ini nggak bisa pakai lisan nih, bahaya nih, ini orangnya bengis nih, orang kejam nih, antum ingkari dengan hati. Itulah tingkatan-tingkatannya, apapun kemungkaran, ya. Oke, nah. Ya silakan Pak. Nih ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya nanya ini tentang yang berkembang akhir-akhir ini gitu ya. Saya ngelihat dakwah. Ya memang kalau mengatakan apa yang dikatakan Ustadz bahwasanya la ilaha semua harus berdasarkan bahwasanya kepada Allah benar. Tapi kadang-kadang di masyarakat begini Pak Ustadz, memang ketika misalkan Musa disuruh mengatakan waktu Rasulullah pun kullin nasi kaulan salihah, semua kaulan syadidah, semua yang baik-baik. Tapi di masyarakat sekarang yang terjadi ini ada perang ini. Yang satu membawa baju Islam, katakanlah ini saya khawatir sama TV Roja sebenarnya misalkan gitu Pak Ustadz ya. Ini ada kelompok aswaja gitu itu ya. Jadi ini satu. Jadi hang katakanlah misalkan yang kita dengar ada juga Islam. Kalau antum bertanya tanpa menyebutkan institusi, nama akan lebih baik insyaallah. Ya? Jadi nggak usah antum sebutkan institusi, nama-nama individu. Okay. Jadi menghadapi perjuangan yang seperti itu gimana Ustadz ini strateginya Ustadz? Karena apa, terus terang aja, kalau sekarang yang dakwah ini yang dijalankan ditantang oleh orang banyak, ini gimana menghadapi mereka itu gitu? Apakah kita tetap dengan strategi yang sudah diatur seperti sekarang atau bagaimana gitu? Karena jangan sampai ini udah besar misalkan nanti kembali lagi misalkan ini kan banyak tantangan-tantangan yang di luar. Karena saya ngelihat luar biasa. Kalau menghadapi dengan orang kafir mungkin lebih gampang, tapi ini bajunya baju Islam semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fika akhi, jazakallahu khairan. Tantangan dalam dakwah benar banyak sekali, dan dengan itulah kita akan teruji, ya.
Banyak terkadang tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Tetapi antum harus yakin, agama ini milik Allah, Dia akan menangkan. Kata Allah, inna lanansuru rusulana. Kami akan memenangkan rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Di mana? Fil hayati dunia. Dalam kehidupan dunia, kapan? Wa yauma yaqumul asyhad, pada hari kiamat. Jadi kita tidak perlu khawatir. Agama ini akan berkembang sampai akhir zaman. Karena Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratun mansurah. Akan ada sepanjang zaman sebagian daripada umatku akan menang di atas kebenaran. Tidak akan pernah dapat dihinakan, dikalahkan sampai datang urusan Allah, itu berupa kiamat. Jadi kadang-kadang kita melihat, alangkah banyaknya musuh. Ya akhi barakallahu fiik. Sahabat jumlah mereka 3.000, dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab, perang sekutu pada perang Khandaq. Allah bersama orang-orang beriman. Ya, yang benar sekarang antum, kita semua berusaha memperbanyak belajar ilmu, menyebarkan dakwah, dan kebanyakan musuh-musuh yang tidak mengenal Islam inilah akan menjadi musuh. Karena itulah kata Allah, semoga Allah asallahu an ja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah menjadikan antara kalian dan musuh-musuh kalian kecintaan. Sekarang kebanyakan orang-orang tidak paham kebenaran akan menjadi musuh baginya. Berkata pepatah Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh bagi apa yang tidak dia ketahui. Kewajiban antum mengenalkan kepada mereka, inilah dia kebenaran. Dan kebenaran bukan kata fulan, bukan kata alan. Kebenaran qala Allah, qala Rasulullah. Antum kenalkan kepada mereka. Siapa sih yang mau menolak perkataan Nabi? Enggak ada. Ada yang mau menolak perkataan Allah? Enggak ada. Antum hanya menyampaikan saja. Ya. Dan insyaallah apapun yang akan dibuat tipu daya musuh-musuh Islam dari luar dan dalam, Allah akan memenangkan agama ini selama kita beriman, berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Andai kata kalian bersabar, bertakwa, tidak akan pernah akan dibahayakan oleh mereka. Sabar dalam menghadapi mereka, berkata-kata baik kepada mereka, ya, bersabar menghadapi permusuhan mereka sebagaimana sabarnya Nabi, ya, sabar mengerjakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Ini kunci kemenangan. Jadi antum dan kita semua tidak perlu khawatir. Tidak kita bela agama ini, Allah akan bela. Insyaallah Pak Iqbal. Oke? Baik. Ya, silakan Pak. Ini terakhir kayaknya, ya? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf nih semuanya Pak peserta, kita bertanya bukan berarti apa, memang kita sangat dangkal ilmu agamanya Pak Ustadz, maka kita datang ke sini untuk ulangi akhi. Kita bertanya sini karena mungkin kita masih dangkal sekali ilmu agamanya, maka saya bertanya ada beberapa hal dari makna syahadat tadi. Iya. Yang pertama tentang makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ada pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Kadangkala kita sempat sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu kita mengakui bahwa tadi tidak ada hak Tuhan selain Allah yang kita sembah. Tetapi dalam makna aplikasi lapangan kita selalu mengabaikan panggilan Allah, yaitu azan. Nah, apakah pengabaian terhadap panggilan azan ini merupakan satu bentuk pengingkaran terhadap syahadat itu sendiri? Kedua, tentang masalah Muhammadar Rasulullah. Ya, di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul Allah, utusan Allah yang berhak ditaati perintahnya, dijauhi segala larangan yang dilarangnya. Dengan cara kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Sekarang saya hidup bukan di zaman Rasulullah. Ya. Dari mana saya bisa tahu bahwa saya itu kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan syariat berdasarkan Rasulullah? Karena zaman sekarang ini saya sendiri sebagai remaja ini agak bingung juga melihat perkembangan Islam, karena Islam itu banyak sekali metode atau versinya. Contoh saja, misalnya seandainya cara kita menganu bulan suci Ramadan, mengapa cara menganukan sholat, itu udah berbagai-bagai macam itunya. Jadi gimana saya mungkin hidup zaman sekarang ini mengaplikasikan mana sih sebenarnya itu yang harus saya anukan dan apa harus saya lakukan? Itu mana kedua. Terus dari ruang lingkup situ Pak Ustadz, dua aja.
ada satu penting Pak Ustadz nih. Syahadat. Satu saya sisakan untuk besok. Oh ya, enggak nih Pak Ustadz, masalah pengucapan syahadat itu sendiri pada muslim itu kapan dilaksanakan? Pas saat kita melakukan bayi muslim lahir, kita azankan itu masuk syahadat bagi kita muslim, atau ada syahadat juga yang dilakukan pas saat dia mau meninggal, kita anukan. Jadi yang mana yang harus kita makna syahadat ini kita ucapkan? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, pertanyaannya mumtaz, bagus sekali. Saya akan jawab dengan ringkas ya. Kapan kita mengucapkan syahadat? Kapan seorang diwajibkan mengucapkan syahadat? Tidak perlu kita mengikrarkan syahadat untuk masuk ke dalam Islam. Kalau kita memang sejak kecil telah dalam keadaan Islam, maka semua kelompok-kelompok yang mengatakan kepada jamaahnya, sini ulangi lagi di depan saya syahadat, syahadatmu enggak sah, ini kelompok ahlul bid'ah yang menyimpang dalam paham agama. Orang Islam tidak perlu mengulangi syahadatnya karena belum ada yang buat dirinya keluar daripada Islam. Yang wajib mengikrarkan syahadat adalah orang di luar Islam. Ya, wajib bagi dia kalau mau masuk ke dalam Islam. Kemudian tentunya ada ucapan-ucapan syahadat yang wajib ketika kita sholat, itu nggak ada keraguan padanya. Tapi kapan memulainya? Untuk orang-orang Islam tidak perlu mengikrarkan syahadat kembali karena dia di atas fitrah yang belum menyimpang. Adapun orang-orang yang di luar Islam dan dia sadar masuk ke dalam Islam, ketika itulah wajib baginya kalau mau masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat. Jelas? Kalau kita mau meninggal, diperintahkan Nabi untuk mentalqinkan agar ini menjadi kalimat penutup hidup kita. Berkata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang meninggal yang akan meninggal dan talqin kalimat la ilaha illallah, supaya inilah menjadi penutup hidupnya dan inilah yang akan membuat dia selamat masuk surga. Berkata Nabi, barang siapa yang ucapkan akhirnya la ilaha illallah masuk surga. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ya, ini adalah merupakan proses kebingungan beliau. Kita diperintahkan agar menyembah Allah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Bagaimana syariat Nabi Muhammad? Bagaimana kita tahu itu syariat Nabi? Jangan-jangan bukan dengan jalan belajar. Ustaz, kita kan hidup bukan pada masa Nabi, iya. Apakah Nabi mati tanpa meninggalkan kepada kita sedikit jua pun peninggalan? Dia tinggalkan kepada kita peninggalan berupa apa? Sunnahnya. Itulah yang menjadi warisan para ulama. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, ya, wahai kaum muslimin, di pasar orang sedang berbelanja. Sekarang sedang pembagian harta warisan Nabi di masjidnya. Cepat, kosong pasar, semua berlomba meninggalkan pasar, datang ke masjid. Sampai di masjid, kajian tafsir, kajian hadis, halaqah Quran. Mereka semuanya marah. Abu Hurairah, engkau ini berdusta sahabat Nabi. Siapa yang berdusta? Mana warisan Nabi? Itu semua itu katanya itu warisan Nabi itu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, ya, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wal dirhaman. Para nabi tidak pernah mewariskan dinar, dirham, dolar, rupiah, enggak. Walakinnahum warathul ilma, tapi mereka meninggalkan ilmu. Ilmu inilah warisan para nabi. Yang sekarang ada Sahih Bukhari, pulang dari sini antum beli, cari Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya, ada Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Darim, banyak lain-lainnya. Mulailah antum sejak selepas daripada ini, iya juga tiap bulan beli CD baru. Sekarang tiap bulan buku, ikuti kajian-kajian. Bagaimana saya tahu saya ini salah Rasulullah? Ada sifat salat Nabi sebagaimana kamu lihatnya. Ada hadis-hadisnya. Beliau bertakbir seperti ini atau seperti ini, bukan seperti ini, ya. Ada orang Allahu Akbar. Dari mana keterangannya? Ya, kita belajar kepada sunnah Nabi SAW. Dan itu akan ada semuanya lengkap karena agama ini sempurna. Beda dengan agama di luar Islam. Agama mereka enggak original. Agama kita Qur'annya utuh sempurna, hadisnya semua utuh sempurna. Yang palsu-palsu udah dijaring para ulama, dikeluarkan daripada Islam. Ya. Jadi untuk mengetahui inilah ibadah Rasulullah, antum harus belajar. Kalau enggak ikut-ikutan. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, bukakan tangannya. Assalamualaikum warahmatullah, tutup tangannya. Pak, ini kenapa dibuka? Oh, ini membuka pintu surga sebelah kanan. Ini kenapa nggak dibuka? Menutup pintu neraka. Agama bukan sembarang-sembarang ngomong, bukan sembarang-sembarang pakai akal-akal kita. Allahu Akbar. So, nampaknya khusyuk kan? Di mana kau dapat ini? Nampakku mantap seperti ini, ku buat.
Bukan masalah perkara mantap nggak mantap. Ada nggak Nabi ajarkan? Nggak ada Nabi ajarkan demikian. Ada yang mentakwilkan karena pada masa dahulu kala Nabi siap berperang, pegang pedang seperti ini. Ya Allah, dari mana keterangan seperti itu? Jadi intinya kita semua kembali belajar. Seperti kalimat la ilaha illallah, ada yang maknai makna la ilaha illallah la maujuda illallah. Ini kalimat batil 1000 kali, 1.000.000 kali. Apa makna la maujuda illallah? Tidak ada yang tanpa ini kecuali Allah. Benar enggak ini? Ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Ini paham Ibnu Arabi yang dikafirkan ulama. Ya. Tidak ada yang nampak ini kecuali dia adalah Allah. Namanya adalah subhanallah, pemahaman wahdatul wujud. Satu kesatuan alam semesta ini bukan dia, hakikatnya dia adalah Allah. Karena itulah ya ulama mengkafirkan Ibnu Arabi yang mengatakan semuanya Tuhan, ya. Subhanallah. Karena pahamnya Tuhan itu ada di mana-mana. Sehingga dimanapun juga dia Tuhan. Coba ini penutup terakhir. Saya tanya kepada antum. Kira-kira di mana Tuhan antum? Nah, di mana-mana. Sepakat enggak dengan pernyataan ini? Tuhan di mana-mana. Antum masuk WC, ada Tuhan dalam WC. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Antum campur istri, Tuhan ikut di sana. Subhanallah. Ta'ala Allah amma yaqul. Antum berdoa bagaimana? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Antum bukan berdoa, ya Allah. Fitrah. Anak kecil tanya, mana Tuhanmu? Atas. Subhanallah. Jadi ikhwan, pemahaman ini yang membuat Al-Hallaj mengatakan, ma fil jubbati illallah. Dalam diriku ini enggak ada kecuali Allah. Sehingga dia punya syair, in qultu 'abdun fadzaka rabbun. Andai kata aku bilang hamba, aku telah menjadi Tuhan. Karena menyatu dengan Tuhan. Itulah ungkapan orang-orang Nasara yang mengatakan dalam diri Isa menitis Tuhan Allah SWT. Subhanallah. Tuhan masuk ke dalam Isa. Tuhan yang maha besar, yang langit bumi digulung dengan tangan pada kiamat. Subhanallah. Jadi ini adalah masa kita mulai berangkat untuk belajar. Baik. Pertanyaan terakhir. Apa tadi terakhirnya? Malaikat azan, apakah dia mengingkari tauhid dan syahadat? Besok kita jelaskan pada pembahasan mengenai masalah kesyirikan, kekufuran. Ya, kalau saya lupa antum ingatkan lagi. Wallahu taala alam.